Selamat lagi. Shalom semua. Puji Tuhan kita boleh bertemu lagi di pertemuan kelas hari ini. Hari ini kita akan membahas bab 33 dengan judul Waktu yang Panjang. Sebelum itu kita harus baca Imamat 16 ayat 10 ayat 21 sampai 22. Di situ kita bisa dapat cerita mengenai bagaimana Tuhan memberikan instruksi kepada bangsa Israel untuk memberikan persembahan korban. Dan setiap tahunnya, satu kali satu tahun, mereka akan mengadakan yang disebut dengan upacara Hari Raya Pendamaian, yang mana imam akan mengambil kambing yang diberi nama Azazel. Kemudian kambing itu akan dilepaskan di padang gurun. Nah, pertanyaan sekarang, apa yang dilakukan dengan kambing Azazel pada hari raya pendamaian di Bait Suci Duniawi? Jawabannya adalah, pada hari raya pendamaian, imam besar meletakkan tangannya di kepala kambing dan mengakui semua dosa bangsa Israel. Kemudian kambing itu diusir ke padang gurun. Itu melambangkan bahwa dosa-dosa mereka, bangsa Israel, diangkat jauh, dijauhkan dari umat Tuhan. Pertanyaan lagi, lalu kambing Azazel itu melambangkan siapa? Kambing Azazel melambangkan iblis. Selama milenium, seperti kita sudah tahu bersama sebelumnya, tahun semester lalu, milenium artinya 1000. Selama 1000 tahun, iblis berada di bumi yang sunyi. Karena saat itu, orang-orang berdosa sudah mati. Orang-orang berdosa sudah mati dan orang-orang yang benar diangkat ke surga, ke kerajaan milenium. Akhirnya iblis tidak tahu mau menggoda siapa. Sama seperti kambing yang diusir ke tempat terpencil, ia akan menghadapi kehancuran dan dampak dari dosa-dosanya tanpa ada orang yang bisa ia tipu. Karena sudah tidak ada orang. Milenium itu adalah fase kedua dari penghakiman. Milenium adalah fase kedua. Dia itu bukan fase pertama ya, fase kedua. Ingat itu. Lalu pertanyaannya sekarang, siapa yang melakukan penghakiman selama milenium? 1 Korintus 6 ayat 2 dan sampai 3 mengatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Di sini barulah boleh menghakimi. Sesudah kerajaan milenium atau kerajaan 1000 tahun datang ke bumi. Pertanyaan sekarang, siapa yang dihakimi dan dengan apa mereka dihakimi? Wahyu 20:12 menyatakan bahwa orang-orang fasik yang akan dihakimi, dan mereka dihakimi dengan berdasarkan perbuatan-perbuatan mereka selama hidup. Perbuatan-perbuatan mereka itu dicatat di kitab-kitab surga atau kitab kematian, kehidupan dan kematian. Dan sesudah milenium nanti ada 2 jenis kebangkitan. Ada kebangkitan orang benar dan kebangkitan orang fasik. Kapan orang fasik yang sudah mati dibangkitkan? Jawab, Wahyu 20 ayat 5. Orang fasik akan dibangkitkan setelah 1000 tahun. Oke, mari kita semua coba ingat-ingat siapa-siapa orang jahat yang sudah mati yang kalian tahu. Mereka semua akan dibangkitkan setelah 1000 tahun. Yohanes menyebut kebangkitan orang benar yang sudah mati, disebut kebangkitan untuk hidup. Sedangkan kebangkitan orang fasik yang sudah mati disebut kebangkitan untuk dihukum. Kalian bisa baca dalam Yohanes 5 ayat 28 sampai 29. Sekarang pertanyaannya, apa yang akan terjadi selain kebangkitan orang fasik pada akhir 1000 tahun? Wahyu 27 mengatakan setelah 1000 tahun berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya untuk menipu bangsa-bangsa. Ternyata, setelah orang fasik dibangkitkan, maka iblis akan bertemu dengan orang-orang
fasik yang sudah dibangkitkan itu, dan ia akan menipu mereka semua. Kalian masih ingat catatannya minggu lalu? Saya suruh dikatakan bahwa iblis menyamar. Iblis mengatakan bahwa dia bukanlah iblis. Dia menyamar jadi malaikat terang. Dia menipu orang-orang benar. Dia menipu orang-orang fasik yang dibangkitkan. Mengapa penting bagi orang-orang yang diselamatkan untuk meninjau catatan Tuhan dan mendapatkan jawaban atas semua pertanyaan mereka selama milenium? Mengapa penting bagi kita untuk membaca catatan itu? Mengapa penting bagi kita untuk melihat buku-buku surga? Naum 1:9 mengatakan, kejahatan tidak akan timbul untuk kedua kalinya. Selama 1000 tahun atau selama milenium, orang-orang yang diselamatkan akan memahami bahwa Tuhan adil dalam segala keputusannya. Mereka akan melihat catatan hidup setiap individu, setiap orang, dan menyadari bahwa Tuhan telah melakukan segalanya untuk menyelamatkan setiap manusia. Pengalaman ini memastikan bahwa seluruh ciptaan yang telah diuji dan dibuktikan tidak akan pernah lagi berbalik dari kesetiaan kepada Tuhan. Jadi selama 1000 tahun, di kerajaan 1000 tahun, di kerajaan milenium itu, kita akan melihat catatan buku kehidupan dan kematian. Dan kita akan mengerti mengapa orang ini tidak selamat, dan mengapa saya bisa selamat, dan mengapa orang itu bisa selamat. Kita akan mengerti semuanya itu. Dan selama 1000 tahun kita akan melihatnya. Dan ketika kita datang lagi kembali ke bumi, maka kita mengerti dengan benar alasan mengapa Tuhan menghabisi atau memusnahkan orang-orang fasik. Dan selanjutnya kita juga tidak akan lagi merasakan mau kembali kepada kehidupan yang jahat, kehidupan di bumi, karena ya sama seperti Anda ya, kalau Anda sudah pernah punya pasangan, kemudian pasangan Anda mengkhianati Anda sudah memberikan kesempatan kali pertama dan kali kedua, tapi dia masih mengkhianati Anda, memangnya Anda masih mau kembali lagi dengan dia? Saya rasa Anda orang bodoh kalau Anda mau kembali dengan dia. Jadi seperti itu juga ketika nanti kita masuk di kerajaan 1000 tahun atau milenium, kita tidak akan kembali lagi dengan kehidupan lama. Karena kita sudah terbiasa dengan kehidupan yang baru. Demikian materi hari ini, semoga menjadi berkat bagi kita semua. Catat dan jangan lupa kita akan ada ujian. Thank you.